Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, terkhususnya para jemaah haji, jemaah umroh, baik mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun para jemaah yang akan sedang melaksanakan ibadah umroh. Mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak telah memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat, sehingga kita insya Allah terus dapat beraktivitas setiap harinya. Baik yang mereka mencari rezeki, kemudian yang bekerja di berbagai tempat. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Anda bersyukur aku akan tambah nikmatku, tetapi sebaliknya jika Anda kufur, maka aku akan cabut nikmat dan aku akan berikan azab yang paling pedih. Mari kita perbanyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Semoga kita menjadi umat baginda Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat sepanjang masa, kepada para jemaah haji, jemaah umroh, calon jemaah haji, jemaah umroh di mana Anda berada. Tema kita pada rancangan tausiah sepanjang masa, yaitu pada kali ini berkaitan tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Hari ini kita akan membahas tentang kota Madinah itu sendiri. Baik saudara-saudaraku, para jemaah haji, jemaah umroh di mana Anda berada, bahwa kota Madinah itu adalah sebuah kota yang wajib dikunjungi bagi umat Islam. Kota Madinah memiliki sejarah tentunya, yang dalam hal ini kita akan menjelaskan secara ringkas bahwa kota Madinah awalnya itu adalah merupakan sebuah kota yang disebut dengan sebelum masuknya Islam, yaitu disebut dengan kota Yatsrib, sebuah kota perdagangan. Jadi sebelum baginda Rasulullah SAW itu kota Madinah disebut dengan Yatsrib. Begitu Rasulullah setelah hijrahnya dari kota Mekah dan sampailah di kota Madinah ini, maka kota ini menjadi kota Madinah. Apalagi sekarang kita sama-sama tahu jemaah haji, jemaah umroh akan mendengar yang disebut dengan Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang banyak bercahaya, bercahaya dalam arti kata memiliki kelebihan-kelebihan di antara kota yang lain. Saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, bahwa di antara kelebihan keajaiban kota Madinah itu adalah di antara yang pertama, bahwa barang siapa di sana terdapat satu masjid yang sangat istimewa, yaitu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini dibangun oleh baginda Rasulullah bersama para sahabat. Di sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang sholat di masjidku ini, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 kali sholat di masjid-masjid lain, kecuali di Masjidil Haram, yaitu di Masjidil Haram yang terdapat di dalamnya Ka'batul Mukarramah. Saudaraku, kemudian apa lagi kelebihan yang kita perlu tahu? Terusnya para jemaah haji, jemaah umroh, para umat Islam harus tahu bahwa banyak sekali kelebihan-kelebihan di kota Madinah yang wajib kita kunjungin. Bahwa bahkan ada beberapa hadis yang menyebutkan, di antaranya adalah bahwa kota Madinah adalah tanah haram. Tidak akan masuk Dajjal dan Taun, karena di dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, bahwa para malaikat ditempatkan di pintu-pintu masuknya kota Madinah untuk mencegah datang atau masuknya yang disebut dengan Dajjal dan Taun. Masya Allah. Jadi kota Madinah ini memiliki kelebihan luar biasa, kelebihan yang tentunya yang kita rasakan barang siapa saja yang berada di kota Madinah ini ada rasa tenang. Kenapa demikian? Karena di antaranya kota Madinah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota-kota lain. Bahkan kota Mekah itu sendiri kota Mekah itu sendiri. Jadi ada satu kelebihan lain bahwa Nabi pernah berdoa gitu bahwa dia mengharapkan bahwa kelebihan yang ada di kota Madinah ini 2 kali lipat daripada kota Mekah. Bahkan kita sama tahu bahwa Nabi mengharapkan kelebihan di kota Mekah ini, di Madinah ini 2 kali lipat di kota Mekah. Artinya keberkahan. Nah, bahkan tanah yang ada di Madinah itu adalah berkah. Jadi kebanyakan kita melihat
ke suasana yang sejuk. Ya, jadi kota Madinah ini kan berbeda ya dengan kota Makkah. Landscape tanahnya, kemudian suasananya sejuk. Di sana juga ada satu buah, ya, bahwa ada satu buah yang terbaik di dunia yang disebut dengan buah zuriat. Jadi buah zuriat ini, saudara-saudaraku, para jemaah haji, nanti jemaah haji, jemaah umroh ya, yang ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, pastinya akan mengunjungi yang namanya kota Madinah. Di sana ada satu buah yang disebut dengan buah yang terbaik di dunia, yaitu buah zuriat. Dia akan bisa mengobati buah yang terbaik untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Silakan aja, banyak itu kita dapati di berbagai tempat ya di Madinah itu sendiri yang namanya disebut dengan buah zuriat itu sendiri. Gunakan kesempatan ini, belanjalah buah zuriat karena itu memiliki khasiat ya yang sudah disebutkan disebutkan keistimewaannya itu sendiri. Kemudian para jemaah haji, apalagi keistimewaan yang ada di kota Madinah. Di kota Madinah itu terdapat Masjid Nabawi, ada Masjid Qiblatain, kemudian ada Masjid Kubah. 3 masjid yang sangat bersejarah. Yang mana setiap bagian ini kami akan jelaskan satu persatu nanti dalam rancangan tausiah bagian yang berbeda. Kemudian di kota Madinah juga ada disebutkan sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa yang meninggal di kota Madinah dan berusaha untuk melakukannya, maka aku akan memberikan syafaatnya nanti. Ini Nabi Muhammad yang bersabda. Makanya banyak di antara para jemaah mengharapkan kematian ya, meninggal di kota Madinah ini karena memang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa. Tetapi bukan hal ini membolehkan kita melaksanakan atau melakukan bunuh diri. Tidak boleh. Ya, dalam arti kata, dia apabila sakit, kita sama-sama tahu ya, kadang jemaah itu karena sesuatu hal penyakitnya akhirnya dia meninggal di kota Madinah ini. Bersyukur itu. Perlu disyukurin karena dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, saudaraku ya, begitu banyak kelebihan daripada kota Madinah itu sendiri. Kemudian apalagi kelebihan lain yang terdapat di kota Madinah? Bahwa di kota Madinah itu ada namanya kuburan ya, kuburan para sahabat yang disebut kuburan Al-Baqi. Kuburan Al-Baqi, di situ kuburan para sahabat dikuburkan di situ. Kemudian karakteristik apalagi yang kita dapat di kota Madinah, terdapat namanya Ar-Raudhah. Raudhah ini, saudaraku, ada di dalam Masjid An-Nabawi, yaitu antara minbar Rasul dan rumah Rasul terdapat namanya Raudhah. Juga di Madinah terdapat kuburan orang-orang yang terbaik. Siapa itu? Yaitu sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar ini, jadi kalau para jemaah haji itu atau jemaah umroh yang sedang melaksanakan sholat di Masjid An-Nabawi, ketika mereka mengunjungi namanya Raudhah, kemudian akan melintas dan melihat, yaitu kuburan sahabat Nabi Abu Bakar maupun Umar, dan ini berdampingan, ya, tidak jauh daripada kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelebihan lain yang kita dapati bahwa barang siapa yang melakukan atau melaksanakan, ya, yang melaksanakan sholat 40 waktu atau yang disebut dengan arba'in di Masjid An-Nabawi itu, maka akan terbebas dari api neraka. Jadi ada, kalau kita jemaah haji ya, jemaah haji itu insya Allah akan melaksanakan namanya arba'in. Arba'in itu yaitu melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid An-Nabawi itu. Kemudian ini biasanya para jemaah haji akan melakukannya kalau di jemaah umroh ini itu ada paketnya. Paketnya yang disebut dengan paket 16 hari baru dia dapat. Ya, kalau pakai 12 hari untuk melaksanakan ibadah umroh, dia tidak akan dapat. Kenapa? Karena kalau 12 hari, kadang 5 hari di Madinah, nanti 5 hari di kota Mekah itu sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, demikianlah sedikit saya paparkan tentang sejarah Madinah itu sendiri dalam bagian tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah dalam rancangan tausiah sepanjang masa ini. Ikutin terus kajian tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah dalam rancangan tausiah sepanjang masa. Baik itu di YouTube, di IG, di Facebook, semoga ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhususnya kepada umat Islam bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.